Oke, di Indonesia itu Anda tidak boleh mengatakan kebenaran. Kalau Anda mengatakan kebenaran, ya dari zaman dulu lah, dari zaman Soeharto juga ya, Anda berani mengatakan kebenaran, Anda mati aja pokoknya, ya kan? Aja. Nah, Muhammad yang sekarang teraniaya di penjara, yang sekarang kita paling tidak kita doakan lah ya, kita doakan dan kita perjuangkan. Ya, itu juga saya pikir sih saat ini dengan kasus yang sudah berjalan sekarang, ya, saya melihat dengan berhasilnya skenario dari pemesan beliau itu, ini menimbulkan satu spirit baru bagi para pembenci kebenaran berita Injil. Dan dengan ditangkapnya lagi yang baru, ya, yang tadi Pak Paul sempat sebutkan, sesama bernama Joseph juga, ya. Nah, ini juga membuat semangat mereka untuk semakin menyerang kita makin banyak, saya lihat. Padahal kalau kita lihat di YouTube ya, kalau nggak salah ini ya, Joseph itu YouTuber juga ya Pak, kalau nggak salah deh, YouTuber juga. Nah, kalau melihat di YouTubernya mereka Pak, dengan kejadian banyak ditangkapin orang-orang dari minoritas yang mereka anggap menista agama mereka, malah saya lihat YouTuber itu semakin liar, semakin berani, semakin bebas, leluasa menista, menghina iman kita. Ya, udah banyak bermunculan yang baru-baru, yang muda-muda, Pak. Ya, ini saya rasa ini menurut saya negara dalam hal ini melakukan suatu hal yang disebutkan ya Pak ya, suatu hal yang diskriminatif juga terhadap kita. Kalau menurut saya seperti itu, dengan membiarkan leluasanya mereka bebas sebebas-bebasnya, seolah-olah hukum penistaan agama itu ada di tangan mayoritas yang dijadikan mereka alat untuk mereka memberangus orang-orang Kristen, orang-orang minoritas, namun memberikan keleluasaan, kebebasan buat mereka bersuara. Nah, ini saya rasa ini negara dalam hal ini tidak adil gitu loh, tidak adil. Begitu terpampangnya ya, banyak sekali mereka melakukan penghinaan terhadap kita. Tapi ini hukum seakan-akan hanya memihak pada mereka gitu loh Pak Paul. Jadi kalau dikatakan negara sendiri pada akhirnya punya dosa terhadap kaum minoritas. Ya, belum lagi kita sehingga saat ini belum juga dihapus atau direvisi buku tentang buku agama yang dikeluarkan oleh Departemen Agama dan Departemen Pendidikan. Ya, di dalam hal ini kan ini mengatasnamakan negara ya. Nah, ini juga hal yang membuat kita tersakiti. Negara membuat hati kita tersakiti, ya, hingga saat ini itu belum ada dilakukan revisi atau apapun atau penutupan, ya. Makanya saya katakan negara berdosa terhadap kita, ya, dengan membiarkan itu dan sekaligus juga membiarkan mereka sebebas-bebasnya dari mayoritas untuk bersuara seenaknya saja, menghina, menista iman kita sebagai orang Kristen dan juga agama minoritas lain, itu loh. Jadi saya benar kata Pak Paul, kalau seperti itu negara juga terlibat, ya. Benar kata Pak Paul, nggak akan maju-maju gitu loh. Ya, upah dosa adalah maut, ya. Jadi
Kalau hingga saat ini kita tidak maju-maju, bahkan mundur seperti kata Pak Jenderal Tobing, wajar saja negara pun melakukan seperti itu. Belum lagi orang-orang mayoritas, ya. Karena memang negara tidak hadir ketika rakyatnya ditipu oleh para ulamanya ya. Ketika ada orang baik seperti saya malah dibilangin anak iblis. Ketika ada orang baik seperti saya mengatakan kebenaran malah di DPO. Sementara yang nipu-nipu kayak Yusuf Mansur ini dibiarkan. Yang kayak Gilbert ini dibiarkan. Nah, karena negara nggak hadir, makanya Indonesianya kere terus. Bodoh. Karena negaranya biar aja, masyarakat berpikir bahwa nggak salah. Ya, itu jadi. Itulah faktanya. Ya kan? Sehingga kalau ada orang yang kayak saya gini, ya pasti langsung di DPO-kan. Kalau ada orang berani pocket di Indonesia itu Anda tidak boleh mengatakan kebenaran. Kalau Anda mengatakan kebenaran, ya dari zaman dulu lah. Dari zaman Soeharto juga ya, Anda berani mengatakan kebenaran, Anda mati aja pokoknya. Ya kan? Nah, bagaimana cara Anda bisa mengatakan kebenaran? Harus kayak saya, pinter. Pergi dulu, terus teriak yang keras. Saya lebih pintar daripada pendahulu-pendahulu saya. Ya kan? Baru kita di sini bisa mengatakan kebenaran sekenceng-kencengnya. Ya kan? Dengan bahasa Indonesia. Kan nggak menyangka kan ada orang berbahasa Indonesia dari luar negeri yang berani membongkar semua dusta agama yang ada di Indonesia.